Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam video kuliah kalkulus lanjut untuk program studi statistik Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang deret ganti tanda. Baik, selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan deret ganti tanda? Deret ganti tanda adalah deret yang suku-sukunya mengalami pergantian tanda. Misalnya, suku pertama positif, suku kedua negatif, lalu positif, negatif lagi. Atau sebaliknya ya, urutannya bisa jadi yang pertama adalah negatif dulu, lalu positif, lalu positif, dan seterusnya. Jadi pergantian tanda positif negatifnya memenuhi pola tertentu. Dalam hal ini, terlepas dari tandanya, kita melihat bahwa A1, A2, A3, dan seterusnya ini bernilai positif ya. Hanya saja perbedaan nilai positif negatifnya dilihat dari tandanya saja untuk semua N. Ya, pada umumnya dari rumus eksplisitnya, deret ganti tanda ini dicirikan dengan adanya bentuk perkalian dengan min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N min 1 atau min 1 pangkat N plus 1, jadi menggunakan variasi seperti itu. Dan jika kita ingin melihat seperti apa bentuk rumus eksplisitnya tanpa adanya pergantian tanda, kita cukup menghilangkan bentuk negatif 1 yang dipangkatkan tersebut. Seperti apa uji kekonvergenan pada deret ganti tanda? Jika kita lihat rumus jumlah parsial untuk deret ganti tanda, misalnya kita memiliki deret ganti tanda dengan rumus sigma min 1 pangkat n plus 1 dikalikan dengan AN. Dengan barisan AN-nya adalah barisan yang menurun ya, jadi AN plus 1 nilainya lebih kecil dibandingkan dengan AN. Untuk setiap N, kemudian deret jumlah parsialnya, barisan jumlah parsialnya kita definisikan sebagai SN, yaitu S1 sama dengan A1, S2 berarti A1 minus A2. Ini karena kita pilih min 1-nya dipangkatkan dengan N plus 1, sehingga suku pertamanya adalah positif, suku kedua negatif. Tapi jika kita punya bentuknya min 1 pangkat N, berarti tanda pertamanya negatif, yang kedua positif, dan seterusnya. Nah, selanjutnya S2 adalah A1 min A2 atau sama dengan S1 kurangi A2. Kemudian S3-nya adalah A1 min A2 tambah A3, ini sama saja dengan S2 tambah A3. Dan seterusnya sehingga kita mendapatkan rumus rekursif dari barisan jumlah parsial, yaitu Sn sama dengan Sn min 1 ditambah atau dikurangi dengan An. Jika kita ilustrasikan ke dalam garis bilangan, kita akan memiliki bentuk seperti ini. S1 bernilai di sini, lalu S2 karena A2-nya negatif, karena S2 adalah S1 dikurangi A2, maka dia akan bergerak ke sebelah kiri sejauh A2, kemudian dia akan bergerak lagi ke arah kanan sejauh A3, ke kiri lagi sejauh A4, dan seterusnya. Sehingga kita akan dapatkan posisi barisan jumlah parsialnya itu akan bergerak dari kanan ke kiri, tapi dengan jarak yang semakin lama, semakin dekat gitu ya. Oke, kita bayangkan bahwa nanti pada akhirnya nilai SN-nya ini jika AN-nya semakin lama semakin kecil, tentu SN-nya akan menuju ke satu buah nilai. Dengan kata lain, jika kita punya deret ganti tanda seperti ini, kita akan mendapatkan deretnya adalah deret yang konvergen. Oke, batas atas dan batas bawah S aksen dan S double aksen, jika tadi kita bedakan menggunakan deret suku-suku deret yang ganjil dan suku-suku deret yang genap, keduanya akan berada di antara Sn dan Sn plus 1 untuk semua N. Akibatnya, jarak antara S aksen dan S double aksen ini
akan kurang dari atau sama dengan Sn plus 1 dikurangi dengan Sn. Dengan kata lain nilainya adalah An plus 1. Ya, jadi jika kita punya An plus 1-nya menuju ke 0, ini nilai deret ganti tandanya akan konvergen ke S. Dan jarak hampiran S oleh Sn adalah akan lebih kecil atau sama dengan An plus 1. Ini galatnya ya jika kita ingin menghitung jumlah tahingga dari sebuah deret, tapi kita hanya menghitung sebanyak buah suku misalnya, seberapa besar galatnya, ini bisa dilihat dari AK plus 1-nya. Nah, penjelasan tadi terangkum dalam teorema 15 yang disebut sebagai uji deret ganti tanda. Ya, uji deret ganti tanda ini kita pakai untuk mengetahui apakah suatu deret ganti tanda akan konvergen atau tidak. Salah satu pengujiannya ya. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita punya deret ganti tanda dengan bentuk A1 min A2 tambah A3 min A4 dan seterusnya, jika posisi tandanya dibalik tidak masalah ya, urutan tandanya terbalik tidak masalah. Hanya saja dalam hal ini An-nya lebih besar dibandingkan An plus 1 dan semuanya positif. Dan kemudian kita punya limit An-nya menuju 0, maka deret ini akan menjadi deret yang konvergen. Dan lebih lanjut, galat yang dibuat menggunakan jumlah parsial dari N buah suku pertama Sn untuk menghampiri jumlah deret S tidak akan lebih besar dari An plus 1. Kita lihat salah satu contohnya, sebagaimana sudah kita tahu, bahwa deret harmonik adalah deret yang divergen. Ya, sebelumnya kita sudah pernah melihat deret harmonik adalah deret yang berbentuk sigma dari 1 per K, untuk K-nya 1 sampai tahingga. Itu menjadi bentuknya 1 plus setengah, plus 1/3, plus 1/4, dan seterusnya. Ini adalah deret yang divergen. Nah, tapi jika kita punya bentuk suatu deret yang sedikit berbeda dari deret harmonik yang kita sebut sebagai deret harmonik ganti tanda, ini rumus eksplisitnya seperti ini. Kita gunakan N ya di sini, 1 sampai tahingga min 1 pangkat N plus 1, atau N min 1 juga tidak masalah ya. Hasilnya sama saja dari 1 per N. Seperti ini merupakan deret yang konvergen. Kenapa? Karena jelas bahwa jika kita punya An yang bentuknya An 1 per N, dibandingkan dengan 1 per N plus 1, mana yang lebih besar? Tentu kita tahu 1 per 2 ini lebih besar dibandingkan 1 per 3, 1 per 3 lebih besar daripada 1 per 4, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa di sini secara umum 1 per N akan lebih besar dibandingkan 1 per N plus 1. Dan selalu positif ya, karena N-nya positif. Kemudian limitnya menuju 0. Limit dari 1 per N pada saat N menuju tahingga ini adalah 0. Akibatnya, menurut uji deret ganti tanda, deret harmonik ganti tanda ini merupakan deret yang konvergen. Harap diingat, bentuk deret harmonik ganti tanda ini nanti akan merupakan salah satu deret yang digunakan sebagai patokan pengujian deret yang lain. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin menghitung berapa sebetulnya jumlah tahingga dari deret ganti tanda. Tentu jika kita hitung untuk semua sukunya itu tidak memungkinkan ya. Jadi kita coba dekati harus sampai berapa suku yang kita hitung agar galatnya hanya 0,01. Artinya apa? Berarti dalam hal ini kita perlu mencari berapa sih N-nya agar S dikurangi Sn-nya ini kurang dari atau sama dengan 0,01. Nah, ingat kembali bahwa jarak antara S dengan Sn ini akan kurang dari sama dengan dari An plus 1. Akibatnya,
kita perlu mencari N agar AN plus 1-nya kurang dari sama dengan 0,01. Ingat, AN plus 1 karena merupakan deret harmonik ganti tanda. Oke, mungkin di sini kita perjelas ya, deret harmonik ganti tanda. Rumusnya apa? 1/N ya. Sehingga jika kita punya AN plus 1, ini nilainya 1/N plus 1. Nah, jika kita punya 1 dibagi N plus 1 ini kurang dari sama dengan 0,1, ini sama saja dengan mengatakan bahwa 1/N plus 1 kurang dari sama dengan 1/100. Atau N plus 1-nya ini pasti lebih besar daripada 100. Jadi N-nya harus lebih besar dari 99. Maka jika kita ingin menghitung jumlah deret harmonik ganti tanda dengan galat 0,01, ya kita perlu menghitung sebanyak jumlah dari 99 suku pertama pada deret yang tadi ya, deret harmonik ganti tanda tersebut. Kalau ingin galatnya 0,001, berapa banyak N-nya ya? Silahkan Anda coba cari sendiri. Oke, contoh berikutnya kita lihat, misalkan kita punya bentuk deretnya adalah min 1 pangkat N plus 1, N kuadrat dibagi 2 pangkat N. Ya, kita coba bayangkan dulu apakah ini akan semakin menurun nilai suku-sukunya. Kita lihat suku pertamanya seperti apa ya. Oke, di awal ini seperti apa, setengah, lalu turun min 1, lalu naik ke 9/8, turun lagi ke min 1, di sini naik ke 25/32, kemudian turun ke 36 dibagi 64, dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan, memang di 3 suku pertama ini naik turun ya, setengah ke 1 ke 9/8. Naik dulu, tapi setelahnya turun 9/8 ke 1, ke 25/32, ke 36/64, semakin lama semakin mengecil. Jadi, untuk suku-suku yang besar, barisan ini akan semakin menurun, gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini kita akan memiliki sebuah deret ganti tanda dengan AN yang lebih besar daripada AN plus 1. Perhatikan bahwa tanda positif di sini kita dapatkan dengan mengabaikan tanda min 1 pangkat N plus 1-nya ya. Jadi kita hanya melihat bentuk ini. Ya, untuk menyatakan positifnya. Nah, lalu kita coba hitung limitnya, apakah betul limit AN-nya menuju 0? Kita lihat limit N menuju tak hingga dari N kuadrat dibagi dengan 2 pangkat N. Jika kita substitusi langsung, tentu akan menghasilkan bentuk tak tentu. Kita coba pakai L'Hopital saja. Ini menjadi limit N menuju tak hingga dari 2N dibagi 2 pangkat N ln 2. Kita L'Hopitalkan lagi. Menjadi limit N menuju tak hingga dari 2 dibagi 2 pangkat N, 2 ln 2. Sekali lagi ya, kita lakukan L'Hopital. Hasilnya 0. Oke. Dibagi 2 pangkat N dikalikan 3 ln 2. Oke, jadi kita dapatkan limit N kuadrat dibagi 2 pangkat N adalah 0. Jadi, berdasarkan teorema uji deret ganti tanda, deret ini merupakan deret yang konvergen. Cara pengujian lain yang dapat kita gunakan adalah uji kekonvergenan mutlak. Uji kekonvergenan mutlak menyatakan bahwa jika sigma mutlak AN-nya konvergen, maka sigma AN juga konvergen. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Ingat kembali pada teorema uji kedivergenan yang menyatakan bahwa jika limit AN-nya tidak sama dengan 0, maka deretnya divergen. Nah,
Hal ini setara dengan menyatakan bahwa jika deret konvergen, maka limit AN yang akan sama dengan 0. Ya, ingat yang ini berlaku hanya pada deret positif ya. Nah, akibatnya apa? Jika kita punya deret positif yang konvergen, berarti limit AN-nya akan sama dengan 0. Kemudian kita buat deret baru yang merupakan bentuk ganti tanda dari deret positif tersebut, otomatis deret ganti tanda tersebut juga akan konvergen. Gitu ya, mengikuti uji kekonvergenan deret ganti tanda karena kita punya limit AN-nya sama dengan 0. Seperti itu. Dan karena deret positif ya, tentu dia akan lebih besar daripada 0 ya. Nah, jadi jika kita ingin melakukan pengujian pada deret ganti tanda, kekonvergenannya cukup kita lihat pada bagian deret yang positifnya saja. Ya. Jadi kita bisa mengecek dengan menghilangkan tanda min 1 yang berpangkatnya itu. Jika bagian tersebut menjadi deret yang konvergen, otomatis deret ganti tandanya juga konvergen. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui kekonvergenan deret seperti ini ya, 1 tambah 1/4 min 1/9 ditambah 1/16 ditambah 1/25 ditambah 1/36 dan seterusnya. Jadi ini jika kita lihat bentuk AN-nya adalah 1/n pangkat 2 ya. Itu. Hanya saja di sini tandanya jadi A1 tambah A2 min A3 lalu tambah A4 tambah A5 min A6 dan seterusnya. Jadi pergantian tandanya setiap 2 suku ya, bukan setiap ganti 1 suku. Oke, jika kita lihat deret positifnya ya bagian ininya saja. 1/n kuadrat. Ingat bahwa deret ini adalah deret P ya. Deret P atau deret pangkat dengan P-nya sama dengan 2. Karena lebih besar daripada 1, maka akan kita dapatkan deret P-nya. Ini merupakan deret yang konvergen. Akibatnya, karena deret mutlaknya ini adalah deret yang konvergen, otomatis deret ganti tandanya juga akan menjadi deret yang konvergen. Bentuk deret yang seperti ini kita katakan sebagai deret yang konvergen mutlak. Ya. Oke, menggunakan sifat yang tadi, kita dapat menggunakan pengujian lain yang sebelumnya sudah kita manfaatkan pada deret positif. Misalnya ada uji hasil bagi, hanya saja di sini kita ubah sedikit ya, menjadi uji hasil bagi mutlak. Nah, apa yang dikatakan pada uji hasil bagi mutlak, jika kita punya sigma AN adalah deret yang suku-sukunya tak 0, dan kemudian kita dapat menghitung nilai rho-nya, yaitu limit n menuju tak hingga dari mutlak AN plus 1 dibagi dengan AN. Jika rho-nya ini kurang dari 1, maka deretnya akan menjadi deret yang konvergen mutlak, dan tentunya karenanya dia akan menjadi deret yang konvergen. Jika rho-nya lebih dari 1, akan menjadi deret yang divergen. Dan jika rho-nya sama dengan 1, pengujiannya tidak memberikan kepastian ya. Jadi jika didapatkan nilai rho-nya sama dengan 1, Anda harus mencari tahu pengujian menggunakan cara lain. Kira-kira deret dengan bentuk apa saja ya yang sebaiknya diuji menggunakan uji hasil bagi mutlak? Silahkan Anda ingat kembali, dalam uji hasil bagi itu digunakan untuk deret-deret yang memiliki bentuk tertentu pada rumus rekursifnya. Pada rumus eksplisitnya ya. Misalnya ada bentuk apa, apa, dan apa. Oke, silakan Anda buka kembali.
teorema tentang uji hasil bagi. Baik, kita lihat contohnya. Misalkan kita akan mencoba menguji kembali deret yang sudah kita bahas menggunakan uji deret ganti tanda tadi ya. Nah, seperti ini misalnya, hanya saja tadi kita menggunakan L'Hopital ya. Nah, sekarang kita dapat memanfaatkan juga uji deret hasil bagi mutlak ya. Kita lihat bahwa rumusnya adalah limit dari AN plus 1 dibagi AN, hanya saja dalam bentuk mutlaknya. Oke, jika kita ingin melihat nilai rho-nya, rasio dari AN plus 1 dan AN, kita tuliskan dulu bentuk AN plus 1-nya dengan dibuat jadi mutlak, cukup menghilangkan bagian ini saja ya. Bagian dari min 1 yang dipangkatkannya ini kita ambil sisanya sebagai AN plus 1, mutlak dari AN plus 1 dan AN. Jika kita hitung AN plus 1, akan kita dapat bentuknya adalah N plus 1 kuadrat dibagi dengan 2 pangkat N plus 1. Kemudian dibagi dengan AN-nya, yaitu N kuadrat dibagi 2 pangkat N. Kita tuliskan bentuk pembagian sebagai perkalian, sehingga kita akan dapatkan ini jika dijabarkan menjadi N kuadrat plus 2N plus 1, dibagi dengan 2 pangkat N plus 1, ini sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat N, lalu dikalikan dengan, ini posisinya dibalik ya, karena dikalikan 2 pangkat N dibagi N kuadrat. Ini dibagi habis, sehingga yang didapat adalah 1/2 dikalikan N kuadrat plus 2N plus 1 dibagi N kuadrat. Kita dapat bagi dengan, tentunya ini kita keluarkan dulu boleh ya, limit N menuju tahingga dari N kuadrat plus 2N plus 1 dibagi N kuadrat, ini kita bagi dengan N kuadrat, yang ini juga kita bagi dengan N kuadrat, hasilnya setengah, kalikan 1 tambah 0 tambah 0 dibagi 1, ya, setengah. Oke, karena setengah ini kurang dari 1, berdasarkan uji hasil bagi mutlak, jika rho-nya 1, maka deretnya akan konvergen mutlak, dan karenanya konvergen. Baik, kita lihat. Pada deret ganti tanda, kita memiliki beberapa kekonvergenan ya, tadi seperti yang sudah dilihat, ada yang namanya konvergen mutlak. Nah, jika kita memiliki sebuah deret yang konvergen, tapi tidak konvergen mutlak, maka deret tersebut kita sebut sebagai deret yang konvergen bersyarat. Tentunya jika konvergen mutlak tidak, konvergen bersyarat tidak, dia akan menjadi deret yang divergen. Jelas bahwa jika suatu deret konvergen mutlak, dia juga akan konvergen. Dan untuk mengecek kekonvergenan deret ganti tanda, kita dapat mengikuti flowchart berikut. Pertama, kita periksa dulu kekonvergenan dari deret mutlaknya ya. Periksa dulu kekonvergenan dari deret mutlak. Jika deretnya konvergen mutlak, jika deret mutlaknya konvergen, maka otomatis dia akan menjadi deret ganti tandanya menjadi deret yang konvergen mutlak. Tapi jika tidak, kita perlu melakukan pengujian menggunakan uji deret ganti tanda. Masih ingat ya, kita cek apakah limit AN yang menuju 0. Jika ya, maka dia akan menjadi deret yang konvergen bersyarat. Tapi jika tidak, misalnya limit AN-nya tidak menuju ke 0, ya berarti deret tersebut merupakan deret yang divergen. Ya, seperti itu langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menguji kekonvergenan dari sebuah deret ganti tanda. Ya, memang lebih panjang mungkin ya dibandingkan mencari kekonvergenan dari deret positif. Berikut ada soal-soal latihan yang dapat Anda coba. Pada nomor 1 dan 2, silakan periksa bahwa nanti deret yang akan dihasilkan berupa deret konvergen bersyarat. Artinya apa konvergen bersyarat? Berarti jika kita cek limit dari 2/3N
plus 1, ini akan menjadi deret yang divergen ya. Tunjukkan, tapi jika kita mengecek pakai uji deret ganti tanda, dia akan menjadi deret yang konvergen. Begitu juga yang ini, menggunakan pengujian pada deret mutlaknya, dia akan menjadi deret yang divergen. Selanjutnya untuk 3, 4, 5, dan 6, tunjukkan bahwa deret berikut adalah konvergen mutlak. Silahkan Anda cukup mengecek, berarti bagian ini tunjukkan bagian-bagian ini merupakan deret yang konvergen. Ya, bagian mutlaknya konvergen. Jadi kita abaikan dulu bentuk min 1 yang dipangkatkannya. Untuk nomor 7 sampai 10, dicoba apakah deret yang diberikan ini hasilnya akan menjadi deret yang konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Ingat, Anda juga akan selalu dapat menggunakan beberapa pengujian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu misalnya uji kedivergenan yang kita gunakan untuk melihat apakah limit AN-nya menuju 0 atau tidak. Beberapa deret di sini, tidak beberapa ya, salah satu deret yang ada pada contoh soal di sini, pada latihan di sini, ada yang dengan jelas terlihat bahwa oke, ini tidak mungkin menuju ke 0 limit AN. Kemudian jika Anda memiliki bentuk deret geometri, itu juga Anda bisa menggunakan pengujian untuk deret geometri, deret P, dan lain-lain ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.